Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Matematika B dengan anggota kelompok yang pertama Enkokom Komalasari dengan NIM 120701043, yang kedua Nurtri Wahyuni dengan NIM 120701047, yang ketiga Priskawati dengan NIM 120701049 akan menjelaskan UTS tahap 2 mengenai laporan studi kasus 1 perhitungan statistika dasar. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang dan juga tujuan dari studi kasus 1 ini. Baik, yang pertama untuk latar belakang. Jadi, statistik atau statistika telah memberikan teknik-teknik sederhana dalam mengklasifikasikan data serta dalam menyajikan data secara lebih mudah, sehingga data tersebut dapat dimengerti secara lebih mudah. Statistik telah dapat menyajikan suatu ukuran yang dapat mensifatkan populasi ataupun menyatakan variasinya, dan memberikan gambaran yang lebih baik tentang kecenderungan tengah-tengah dari variabel. Oleh karena itu, kami memilih studi kasus 1, yaitu tentang perhitungan statistika dasar atau statistika deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui nilai rata-rata, nilai maksimal maupun nilai minimal dari suatu data, dan juga sebaran nilai-nilai dengan membuat suatu algoritma atau pemrograman dengan kode-kode yang ada. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari studi kasus 1 ini. Yang pertama, untuk mencari dan menghitung nilai rata-rata setiap mata kuliah pada tabel. Yang kedua, untuk mencari dan menghitung standar deviasi untuk setiap mata kuliah pada tabel. Yang ketiga, untuk mencari nilai minimal setiap mata kuliah pada tabel. Yang keempat, untuk mencari nilai maksimal setiap mata kuliah pada tabel. Yang kelima, untuk mencari nilai rata-rata setiap mata kuliah pada tabel. Yang keenam, untuk mencari mahasiswa mana yang memiliki nilai rata-rata terbesar pada tabel. Dan yang terakhir, untuk mencari mahasiswa mana yang memiliki nilai rata-rata terkecil pada tabel. Baik, setelah pendahuluan terdapat landasan teori dalam membuat laporan studi kasus 1 ini. Yang pertama terdapat pengertian dari statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistika dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu statistika deskriptif dan juga statistika inferensia. Dan kebetulan yang kami teliti di sini adalah statistika deskriptif. Adapun pengertian dari statistika deskriptif itu merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Itu pengertian singkat dari statistika deskriptif. Ada dua macam metode dasar di dalam statistika deskriptif. Baik, untuk metodenya yang pertama ada pendekatan numerik, yang kedua metode grafis. Selanjutnya ada pengertian dari algoritma, karena memang kita menggunakan algoritma. Nah, algoritma sendiri merupakan urutan langkah-langkah atau susunan perintah yang disusun berdasarkan urutan penulisan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, di dalam algoritma ini terdapat 3 struktur dasar, yaitu ada urutan atau sequence, ada pilihan atau selection, dan juga pengulangan atau loop. Baik, selanjutnya ada struktur dari algoritma. Jadi ada 3 struktur, yang pertama judul algoritma, yang kedua deklarasi atau kamus, dan yang terakhir adalah deskripsi. Baik, itulah landasan teori dari studi kasus 1. Selanjutnya saya serahkan kepada Priskawati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode yang kami pilih untuk melakukan studi kasus ini. Metode yang kami gunakan dalam menyelesaikan studi kasus 1, perhitungan statistika dasar atau statistika deskriptif menggunakan abstract data type atau ADT dengan implementasi list yang dituliskan dalam bentuk algoritma dan naskah Java serta menggunakan Object Oriented Programming atau OOP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Berdasarkan studi kasus yang kami lakukan, maka didapatkan beberapa data diantaranya nilai rata-rata setiap mata kuliah, yaitu mata kuliah Prakstruktur Data,
Prakdaspro, dan Prakfisika. Dalam tabel disajikan 3 mata kuliah yang memiliki 10 nilai. Untuk mencari nilai rata-rata dari setiap mata kuliah diperlukan pseudocode dan naskah Java. Isi dari pseudocode tersebut berupa jumlah nilai, banyaknya nilai, dan hasilnya akan ditampilkan setelah perintah dijalankan. Begitu juga dengan naskah Java-nya. Pseudocode menampilkan hasil ke layar menggunakan kata output, sedangkan naskah Java menggunakan kata system out println. Lalu didapatkan nilai rata-rata dari mata kuliah prastruktur data yaitu sebesar 77,7, mata kuliah Prakdaspro yaitu sebesar 71,8, dan mata kuliah Prakfisika yaitu sebesar 81,2. Untuk mencari nilai standar deviasi dari setiap mata kuliah yaitu Praktikum Struktur Data, Prakdaspro, dan Prakfisika. Isi dari pseudocode-nya berupa jumlah nilai, banyaknya nilai, rata-rata, sigma, dan hasilnya akan ditampilkan setelah perintah dijalankan. Begitu juga dengan naskah Java-nya. Lalu didapatkan nilai standar deviasi dari mata kuliah Praktikum Struktur Data yaitu sebesar 15,19, mata kuliah Praktikum Dasar Pemrograman yaitu sebesar 6,92, dan mata kuliah Praktikum Fisika yaitu sebesar 3,76. Selanjutnya saya akan menyerahkannya kepada Enkokom Komalasari. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan, yaitu adapun untuk mencari nilai minimal setiap mata kuliah yaitu dengan melihat nilai terkecil dari nilai-nilai yang didapatkan oleh 10 mahasiswa dari suatu mata kuliah. Kemudian, misalkan untuk mencari nilai minimal dari mata kuliah Praktikum Struktur Data, maka kita lihat nilai terkecil dari nilai yang didapatkan oleh 10 mahasiswa, yaitu 45. Nilai minimal mata kuliah Prakdaspro yaitu 63, nilai minimal mata kuliah Prakfisika yaitu 76. Untuk pembuatan pseudocode bisa menggunakan kamus yang berupa data nilai-nilai setiap mata kuliah dan variabel nilai minimal dengan tipe data integer. Artinya, operasi yang digunakan dalam deskripsi yaitu perbandingan. Kemudian, beda halnya dengan mencari nilai minimal. Untuk mencari nilai maksimal, yaitu dengan melihat nilai terbesar dari nilai-nilai yang didapatkan oleh 10 mahasiswa dari suatu mata kuliah. Ketika mencari nilai maksimal dari mata kuliah Struktur Data, maka kita lihat nilai terbesar dari nilai yang didapatkan oleh 10 mahasiswa, yaitu 92. Begitu pula nilai maksimal mata kuliah Prakdaspro, yaitu 82, dan untuk nilai maksimal mata kuliah Prakfisika, yaitu 87. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Nur Triwahyuni. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Nah, lalu untuk mencari nilai rata-rata setiap mahasiswa bisa dengan menjumlahkan terlebih dahulu nilai ketiga mata kuliah dari seorang mahasiswa. Lalu nanti dibagi 3. Nilai rata-rata mahasiswa pertama yaitu 82,0, mahasiswa kedua 78,7, mahasiswa ketiga 80,7, mahasiswa keempat 83,7, mahasiswa kelima 65, mahasiswa ke-6 77,7, mahasiswa ke-7 77,0, mahasiswa ke-8 84,7, mahasiswa ke-9 72,3, mahasiswa ke-10 67,3, dan ini operasi yang digunakan dalam menentukan nilai rata-rata ini yaitu operasi penjumlahan dan juga pembagian. Baik, yang terakhir dalam pembahasan ini yaitu berdasarkan nilai rata-rata setiap mahasiswa, maka dapat diketahui mahasiswa yang memiliki rata-rata terbesar yaitu mahasiswa ke-8 dengan nilai rata-ratanya yaitu 84,67. Sedangkan mahasiswa yang memiliki nilai rata-rata terkecil terdapat pada mahasiswa ke-5 yaitu nilainya 65. Untuk pembuatan pseudocode-nya bisa menggunakan kamus yang berupa variabel nilai rata-rata tiap mahasiswa. Operasi yang digunakan dalam hal ini adalah operasi perbandingan. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Enkokom Komalasari. Baik, selanjutnya saya di sini akan menyimpulkan studi kasus tersebut mengenai perhitungan statistika dasar, yaitu
Jadi dari studi kasus mengenai statistika ini didapatkan kesimpulan bahwa permasalahan statistika dapat diselesaikan dengan metode deskriptif oleh algoritma yang ditulis dengan pseudocode dan naskah Java, di mana masih tetap mengacu pada rumus-rumus statistika yang ada. Terdapat 3 cara dalam menulis algoritma, yaitu salah satunya dengan menggunakan pseudocode. Ada 3 notasi algoritma, yaitu judul, kamus, dan deklarasi. Perbedaan dalam menulis naskah Java dan pseudocode seperti pada pseudocode menggunakan kata output untuk menampilkan hasil, sedangkan pada naskah Java menggunakan kata sistem out print len untuk menampilkan hasil. Selain itu, pada pseudocode menggunakan judul, sedangkan pada naskah Java menggunakan kelas. Baik, di sini ada referensi diakses dari internet pada tanggal 12 dan 13 November 2021. Kemudian di sini ada lampiran, di mana di sini adalah hasil dari laporan studi kasus 1 mengenai perhitungan statistika dasar dari nomor pertama sampai nomor kelima. Di sini yang pertama ada bahan, wadah, alat, dan hasil. Kemudian untuk nomor 2, rancangan ADT-nya untuk pengolahan data pada studi kasus, yaitu sebagaimana dilampirkan. Kemudian yang ketiga, implementasi yang diinginkan untuk studi kasus tersebut, kami menggunakan list. Baik, selanjutnya nomor 4, algoritma lengkap untuk menyelesaikan studi kasus tersebut, yaitu kami menggunakan pseudocode. Berikut ada lampirannya, dan kemudian selanjutnya ada tahap yang terakhir, kelima, yaitu mengenai naskah Java untuk menyelesaikan studi kasus tersebut. Sebagaimana dilihat dalam layar, ini adalah bukti-bukti dari penyelesaian kasus 1 mengenai perhitungan statistika dasar. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Nur Triwahyuni. Baik, rupanya sekian presentasi dari kelompok kami mengenai studi kasus 1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.